بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Nggak ada modal Ustadz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini Pak, saya mau melamar putri Bapak. Emang adik punya modal apa? Allah. Wah, itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh, ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya? Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa kan? Allah nggak kelihatan gitu ya. Ya walaupun nggak kelihatan, Allah lebih pasti Pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi oh ternyata ada ini ustadz ya. Ya udah deh kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat jitu masalah itu. Kalau mereka fuqara, asa ayyughniyahumullah. Pak, Allah berfirman. Langsung datang-datang Allah berfirman. Belum ngutarain ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya benar, saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul, susah ini. Dan pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil, dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan nggak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, nggak sabaran. Di jalan saya ngebut, tiba-tiba di gang di Bandung tuh ada tentara naik motor keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Nggak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas ustadz. Pakai jubah, pakai sorban saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Pas dia awalnya wajahnya udah merah mau marah, saya keluar dari mobil ngelihat wajah saya, ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya di Baros saya dinas. Ya saya juga lagi dinas ke masjid, mau ngajar ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Nah gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah saya ganti rugi, dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kemahaagungan Allah. Dan di sisi lain, mungkin salah satu rahasianya saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil, saya nggak mau pakai asuransi. Sehingga karena nggak pakai asuransi, doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan, tenang ada asuransi. Tapi kalau nggak ada asuransi, ada Allah. Berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi sakhkhara lana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah enggak ada asuransi gitu. Jadi karena enggak ada asuransi, doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, ada TLO, ada all risk kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah,
Bara'atum minallah. Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Libatkan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh." Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkap sama musuh, ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau nggak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya banyak yang lagi di luar kota juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad. Sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar, kalau saya nggak menebus, nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah? Dia hanya memberi waktu saya 1 hari sampai besok." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya wahai Bapak, ya Syekh, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, ya Rasulullah?" "Ya gitu." Akhirnya dia pulang, nggak ngomong, "Ya sih, la haula wala quwata illa billah." Tapi yang lain nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih, cuman, nah ini nggak hasbunallah karena hasbuna itu tidak ada cuman. "Oh gitu ya Rasulullah," gitu. Udah dia pulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah istri nanya, "Pak, gimana tadi sama Rasulullah? Udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita?" "Udah dapat mah, ini luar biasa." "Apa?" "La haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, la haula wala quwata illa billah." Berdua tuh, suami istri soleh-soleha, sama-sama athiqah billah, sangat keep the faith. Nggak mengatakan, "Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana?" Nggak nanya-nanya kayak gitu. Udah aja, "Oh la haula," ya udah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetuk pintu rumah, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terdengar suara anak laki-lakinya, pas dibuka benar anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Pas dilihat, itu apa itu? Kambing, lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing?" Kata laki-laki ini, "Semalam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju putih, orangnya ganteng sekali, wajahnya bercahaya, datang melepaskan ikatan saya. Dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit yang mengawal saya, yang menjaga saya itu tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun. Sehingga saya bisa dilepaskan dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, tapi malah bisa mengambil ghanimah, membawa lebih dari 100 ekor kambing." Bayangin, kambing 1 ekornya aja udah berisik ya. Gimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik yang lagi dibawa sama anak muda ini tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini qadarullah. Sehingga akhirnya dia selamat dan bahkan dapat ghanimah lebih dari 100 ekor kambing dari la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, udah maksimal, jangan menyerah, jangan berhenti, karena selalu ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah selesai kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa nanya kepada Allah. Kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Jadi kalau ada butuh apa-apa Nabi Musa mah tinggal miss call Allah. "Ya Allah," langsung Allah ngangkat. "Ada apa Musa?" gitu. Kayak kita telepon gitu ya. Nggak bisa ngelihat langsung tapi bisa telepon langsung. Begitu Nabi Musa calling, langsung Allah, "Ada apa Musa?" "Gini ya Allah, saya pengen nanya." Jadi Musa sering ngobrol sama Allah. "Nanya apa?" "Saya pengen tahu di antara umat saya itu siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu? Yang paling levelnya paling rendah." Kata Allah, "Itu tuh laki-laki seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat." Paling istiqomah dalam masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zamanmu, Musa. Istiqomah dalam kemasbukan. Asal ada sholat, dia pasti paling belakang, datangnya menjelang salam. Jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti dia. Kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi, pasti dia.
orang yang selalu masbuk, orang tua buta. Oh, itu orang yang paling rendah. Nabi Musa nyari, mana? Oh, si kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Setiap hari dilihat dia masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat orang itu udah nggak ada. Nabi Musa telepon Allah. Allah, Musa ada apa? Itu si kakek kemana? Kok nggak datang? Kata Allah, dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga. Nabi Musa heran, ya Allah, gimana ceritanya tuh? Kakek yang nilainya paling rendah, yang gak ada apa-apanya, yang masbuk sejati, tiba-tiba masuk surga sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah? Allah bilang, ya Musa, suatu hari ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian kesesat, gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang. Dia menemui seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, saya ada di mana sekarang? Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas? Kata dia, tidak, rahmat Allah yang lebih luas. Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Sehingga dia masuk surga hanya dengan kalimat sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Makanya kalau kita nge-tag Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung. Bayangin sekedar mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung Allah sediakan pohon-pohon kurma yang sangat banyak di dalam surga. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, Allah sediakan kunuz, harta yang ditaruh di dalam sebuah box yang sangat besar, disimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Salah kalau orang bilang, aduh gak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Enggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, enggak pengen nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah kami gak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau gak bisa sebenar-benar takwa, ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat, Allah memudahkan urusan hambanya. Sehingga kalau kita melibatkan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Kisah lagi, mungkin ada 2 atau 3 kisah lagi. Bukti bahwa kalau kita melibatkan Allah itu mudah. Ada seorang nenek di zaman Nabi Musa, sudah menikah sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ada apa nek? Saya mau minta tolong. Ya, saya itu udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak. Sedangkan engkau bisa bicara langsung dengan Allah. Boleh nggak saya minta tolong? Minta dong ke Allah, ya Allah beri saya 1 orang anak saja. Oh baik nek, nggih gitu kata Nabi Musa. Telepon, ya Allah. Allah bilang, ada apa Musa? Ini nih, ada nenek-nenek minta diberikan anak 1 orang aja katanya, karena dia tidak punya keturunan. Apa kata Allah? Ya Musa, bilang kepada nenek itu bahwa takdirnya dia tidak akan punya anak. Itu sudah takdir. Kemudian Nabi Musa bilang, nek sabar ya. Kata Allah, oh ya udah ada jawaban dari Allah. Udah ada, gimana jawabannya? Takdir nenek mah gak akan punya anak. Oh gitu, ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Sepanjang jalan sampai di rumah dia mengatakan, ya Rahim, ya Rahim. Memang takdir saya tidak akan punya anak, tetapi engkau maha Rahim, beri saya anak ya Rahim. Jadi dia ngeyel gitu. Terus saja minta sama Allah dengan bahasa yang lembut, ya Rahim, ya Rahim. Besok datang lagi ketemu Nabi Musa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nenek yang kemarin, ada apa nek gitu. Sama Nabi Musa masih yang kemarin gitu. Apaan? Minta dong ke Allah lagi supaya dikasih anak. Lah kan udah kemarin katanya takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu sekarang berubah. Ini nenek nih, sikoh billah, yakin banget sama Allah. Karena gak mau ngecewain, walaupun Nabi Musa juga udah tahu takdirnya kayak gitu. Ya udah Nabi Musa telepon lagi, ya Allah, ini si nenek yang kemarin
Oh ya Musa, jawab aja kayak kemarin. Oh dia nggak akan punya anak. Nek, saya bilang juga apa? Takdirnya nenek nggak akan punya anak. Udah bersabar aja. Oh gitu ya. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rahim, ya Rahim. Terus aja gitu. Datang lagi. Nenek yang sama, Nek, sama jawabannya. Belum ngomong juga udah dikasih tahu aja jawaban. Tapi kata nenek, coba minta lagi. Mudah-mudahan Allah udah mau ngasih sekarang. Ya Allah, nenek yang kemarin datang lagi. Wahai Musa, takdirnya nggak akan punya anak. Nek, memang udah takdirnya kayak gitu. Sabar aja. Gimana tuh caranya, Nek? Udah takdir Allah nggak akan bisa dirubah. Oh gitu. Ya Rahim, ya Rahim. Pulang terus. Setelah sekian lama nggak datang-datang. Setelah beberapa bulan akhirnya dia datang bawa bayi. Gendong bayi datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum gitu. Ah, waalaikumsalam. Nenek yang dulu. Ya, terus itu siapa? Anak. Anak siapa? Anak saya. Hah? Ya Allah, ini ceritanya gimana nih? Kok bisa nih nenek punya anak? Nabi Musa nelpon Allah. Gimana nih ceritanya nenek yang takdirnya nggak bakalan punya anak tiba-tiba bawa bayi? Kata Allah, ya Musa, setiap kali saya bilang takdirnya nggak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Dibilang lagi nggak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi nggak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para anbiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka. Nggak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja. Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim, bawa keluargamu ke sebuah biwadin ghairi dzi zar', kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, bawa ke sana. Di Bakkah, yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, Hajar, yuk kita hijrah gitu. Hijrah kemana mas? Hajar nggak nanya hijrah kemana, udah aja, oh hijrah, ya sami'na wa ata'na. Di bawah gitu jalan kaki melintasi padang pasir, berhenti sebentar di rest area, makan minum seadanya, lanjut lagi. Nggak pernah nanya, mas ini kemana sih kok nggak sampai-sampai? Nggak pernah Hajar nanya kayak gitu. Atau nggak pernah juga dia bilang, mas turunin saya aja di mall itu nanti dijemput lagi. Nggak ngomong nurunin di mall mana, di rest area mana, di masjid mana, ntar kalau udah beres urusannya baru jemput lagi. Nggak, sami'na wa ata'na. Ini istri soleha banget. Ikut aja gimana kata suami. Sampai udah di lembah yang tandus, baru Ibrahim mengatakan, ya Hajar, disinilah tempat yang dijanjikan. Tinggallah kita di sini. Ya siap, sami'na wa ata'na. Tinggal bikin tenda kecil untuk bayinya. Hari kedua setelah tinggal di situ, baru Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan kembali ke Palestina. Tinggallah kalian di sini. Baru setelah sekian lama Hajar diam, kali ini Hajar udah gak kuat untuk diam. Baru dia nanya, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini bersama seorang bayi dan tidak ada siapa-siapa, bahkan air dan kehidupan pun tidak ada di sini. Wahai Ibrahim, bagaimana engkau akan tinggalkan kami? Ibrahim gak tega untuk menjawab. Akhirnya Ibrahim pergi aja tanpa berbicara. Karena Ibrahim pergi, akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua ini lebih benar dari pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, gimana engkau meninggalkan kami sendiri? Pertanyaan yang keduanya adalah, Hajar tanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? La yudayyi'anallahu idzan. Kalau begitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini namanya keep the faith. Kalau udah libatin Allah, berubah semuanya. Kalau tadi khawatir, galau, sedih, takut, tapi begitu nanya Allahu amaraka bihada, yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Ya kata Ibrahim, la yudayyi'anallahu idzan. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Jadi kalau ada suami pergi tiba-tiba, kemana mas? Itu pertanyaannya salah, nggak usah dijawab. Tapi kalau nanyanya, mas ini Allah yang nyuruh, ya oh pergi aja. Gak apa-apa juga sebulan, setahun,
Allah tidak akan mengecewakan kami. Kemana ternyata? Ikut taklim, ikut mungkin ada itikaf di mana. Kalau Allah yang nyuruh, maka istri akan tenang. Tapi kalau bukan Allah yang nyuruh, ini kenapa mas kok pergi, Allah yang nyuruh? Bukan tuntutan sosial media. Ada yang lagi harus saya selesaikan, ada yang jadi selebgram, saya pengen deketin. Nah, ini baru namanya perlu khawatir. Tapi kalau Allah yang nyuruh, insya Allah aman. Pergilah Mbak Ibrahim, Allah gak akan ngecewain kami. Ibrahim pergi, kemudian kita tahu adegannya, ternyata kehabisan air, Ismail nangis-nangis, Hajar lari antara Safa dan Marwah. Allah gak mengecewakan mereka dan memberikan air yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Dan itu air mukjizat banget loh. Gimana mukjizat? Kalau lagi banyak jamaah haji atau umroh di Mekah, air itu tidak akan kekurangan. Setiap hari orang minum air Zam-Zam. Kalau saya lagi umroh tuh selain minum, bahkan setiap hari dibawa dalam botol aqua. Kita kalau pergi ke masjid itu bawa botol aqua kan ya. Terus ngisi air Zam-Zam. Di dalam hotel kita nggak pernah minum air aqua dari hotel. Selalu minum Zam-Zam yang dibawa dari masjid. Bayangin, dalam sehari 5 kali orang membawa air Zam-Zam setiap waktu sholat. Dan jumlah jamaahnya itu bisa sampai 3 juta kalau musim haji. Lalu ketika mereka pulang, mereka membawa minimal 5 liter air Zam-Zam di seluruh dunia. Sebanyak 3 juta orang. Air Zam-Zam tidak mengering. Keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan. Tapi begitu haji selesai, umrah belum dibuka, Mekah sepi. Tidak ada yang umrah kecuali orang lokal saja. Paling-paling ratusan orang, tidak sampai 1000 orang. Tapi walaupun yang datangnya sedikit, yang minumnya sedikit, air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Ini namanya berkah. Kalau butuh banyak keluar banyak, kalau butuh sedikit keluar sedikit. Bukan pas butuh banyak airnya putus. Atau pas butuh sedikit airnya jadi banjir, soalnya biasanya keluarnya banyak. Enggak kayak gitu Zam-Zam, sangat berkah. Dan itu gara-gara kata Hajar, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak bakalan ngecewain kami. Maka teman-teman, ayo kita belajar melibatkan Allah dalam urusan kita. Ada masalah dikit, serahin sama Allah sambil berikhtiar. Tapi jangan bergantung kepada ikhtiar. Ikhtiar hanya sebuah kewajiban kita yang diperintahkan Allah. Tetapi hati kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Hati kita bergantung di langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andalkan Allah, maka kita tidak akan kecewa insya Allah.